Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mewawancarai narasumber beliau kuliah dan juga bekerja. Untuk pertanyaan pertama, langsung saja, apa pendapat Anda mengenai pendidikan di zaman sekarang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Menurut saya pribadi, pendidikan di zaman sekarang, apalagi di era sekarang ini, sudah lumayan bagus daripada era-era sebelumnya. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa pendidikan pada era ini dapat membantu dan memberikan banyak peluang bagi siswa, bahkan mahasiswa, untuk merealisasikan kreativitas mereka, keinginan mereka, dan seperti yang kita tahu bahwa pendidikan di era sekarang ini benar-benar yang apalagi kurikulum yang sekarang ya, kita memasuki kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang bahkan waktu belajarnya dari pagi sampai sore. Itu bikin siswanya habis waktunya untuk belajar di sekolah, bukan hanya untuk main-main saja seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah pendidikan zaman sekarang dilihat dari segi fasilitas sudah memadai? Untuk pendidikan dari segi fasilitasnya memadai atau tidak tergantung di mana. Kalau misalnya seperti kita contohnya itu, kalau misalnya sekolah itu ada di sebuah kota, pasti secara tidak langsung fasilitas akan memadai. Tapi ada juga di beberapa pelosok daerah di salah satu Indonesia, fasilitasnya kurang memadai. Jadi kalau kita membicarakan tentang fasilitas sekolah, itu tergantung sekolah itu berdiri di mana, di kota atau di daerah-daerah pelosok Indonesia. Baik, jadi fasilitas memadai atau tidaknya itu tergantung lokasi sekolah tersebut ya Kak? Betul. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, apa saja masalah pendidikan yang membuat pendidikan di kita rendah gitu dibandingkan dari beberapa negara nih yang kita tahu kasus-kasus kemarin gitu, ada pemuda misalkan bolos sekolah atau malah nongkrong kayak gitu. Apa itu pendapat Anda? Untuk pertanyaan ini, menurut saya yang membedakan dari negara kita dengan negara lain mungkin cara atau sistem pendidikan kita. Karena seperti yang kita tahu bahwa pendidikan kita itu memerlukan waktu yang lama belajar di sekolah, dan itu untuk beberapa siswa itu sangat menjenuhkan dan capek. Ada juga siswa yang mereka lagi suka belajar di outdoor, gak selalu baca buku, gak selalu harus nulis dan lain sebagainya. Itu yang bikin beberapa siswa itu kayak males lah buat belajar, mendingan bolos main seperti itu. Mungkin lebih baiknya ke depannya saat belajar itu mempunyai banyak inovasi untuk merangkul satu dengan siswa yang lain. Ya, baik, terima kasih ya. Kemudian nih pertanyaan yang keempat itu nyambung juga gitu ke pertanyaan yang ketiga. Nah, apa pendapat atau solusi kakak terkait kenakalan remaja di dunia pendidikan gitu? Untuk kenakalan remaja di dunia pendidikan itu sebenarnya harus ada kait sambungnya dengan orang tua siswa. Karena seperti yang kita tahu, guru itu tidak bisa mendidik atau mengawasi selama 24 jam. Di situ juga ada peran orang tua, apalagi untuk kenakalan remaja seperti kita tahu, seperti pelecehan seksual di bawah umur dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara guru, bahkan orang tua memberikan edukasi, attitude, moral dan lain sebagainya. Karena pendidikan itu tidak harus terpacu oleh buku yang ada. Gitu. Bisa juga kita mengajari bagaimana berperilaku, norma, moral itu sangat penting. Ya, baik, terima kasih Kak. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih, apa pendidikan itu penting menurut Kakak? Dan apa pengaruh pendidikan bagi masa depan? Baik, pendidikan menurut saya pribadi itu sangat-sangat penting, karena seperti yang kita tahu, hidup zaman sekarang dengan misal 20 tahun lalu sangat berbeda. 20 tahun lalu misal lulusan S1 itu sangat masih jarang. Tapi kalau misal di era sekarang, lulusan S1 itu udah sangat familiar gitu. Dan pendidikan itu penting atau tidak, menurut saya sangat penting, karena di masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Salah satu mengatasi keterpurukan dalam bisnis kita, perkembangan kehidupan kita, itu salah satunya punya pendidikan. Punya pendidikan itu ya pendidikan attitude, moral, dan pendidikan bangku sekolah. Seperti itu.
Baik, terima kasih Ara sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, segitu wawancara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, di sini saya akan mewawancarai narasumber berikutnya. Silakan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa pendapat Anda mengenai pendidikan zaman sekarang? Pendidikan zaman sekarang menurut saya ada positif dan ada negatif sih. Kalau buat positifnya, sekarang serba canggih, apa-apa kan bisa cari tahu sendiri lewat internet. Dan kalau buat negatifnya mungkin kurang memadai karena terlalu berkonsentrasi dengan HP, jarang berinteraksi dengan guru langsung. Nah, begitulah kira-kira. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang kedua silakan. Baik. Menurut Anda, apakah pendidikan zaman sekarang dari segi fasilitas sudah memadai? Menurut saya fasilitas zaman sekarang mungkin sudah memadai karena dilihat dari sekarang itu kan apa-apa udah punya HP sendiri, laptop sendiri, komputer pun bahkan ada yang punya sendiri. Tidak seperti zaman dulu kalau mau ngeprint kalau gimana itu harus ke warnet dulu, nyewa tempat dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, apa saja masalah pendidikan yang membuat pendidikan kita rendah gitu dibandingkan pendidikan di negara lain? Menurut saya itu pendidikan kita rendah karena dilihat dari negara lain yang maju seperti luar negeri itu lebih menaati aturan, disiplin, dan selalu tepat waktu. Sedangkan di negara kita ini peraturan itu untuk dilanggar. Pertanyaan selanjutnya, apa solusi Anda terkait penampilan remaja di dunia pendidikan? Menurut saya melakukan kegiatan positif baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti kalau di sekolah melakukan kegiatan mengikuti ekstrakurikuler yang diminati siswa tersebut. Kalau misalnya di luar seperti berorganisasi, Karang Taruna, dan lain-lain. Jadi waktu untuk di luar jam sekolah tuh jadi anak-anak tuh nggak bisa kayak semena-mena gitu ya, misalkan kayak tawuran atau apa gitu. Iya. Yaitu apa pendidikan itu penting bagi Anda dan apa pengaruh pendidikan bagi masa depan? Tentu penting pendidikan itu karena di zaman sekarang ini kalau kita tidak berpendidikan mungkin kita akan tersesat atau dibodoh-bodohi. Dan agar supaya kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Apa pengaruh pendidikan terhadap masa depan? Pendidikan terhadap masa depan itu menciptakan generasi yang tangguh, yang kuat, disiplin, dan teratur. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.